warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan serta salam marilah kita junjungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliau sehingga pada hari ini kita masih merasakan keindahannya Islam. Iya, saya di sini selaku moderator akan menjunjung berjalannya presentasi hari ini. Presentasi yang mana pemateri pertama adalah Zulfadina, yang kedua adalah Siti Tazkiyah. Ya, kepada materi pertama saya terima kasih moderator karena telah mengizinkan saya untuk menjelaskan atau merespon secara singkat tentang definisi tarjih, unsur-unsurnya dan juga syarat-syaratnya. Ya, langsung saja. Jadi secara etimologi tarjih berarti menguatkan, dan konsep tarjih muncul ketika terjadinya pertentangan secara lahir antara satu dalil dengan dalil yang lainnya yang sederajat dan tidak bisa diselesaikan dengan cara al-jam'u wat taufiq. Dalil yang dikuatkan disebut dengan tarjih, sedangkan dalil yang dilemahkan disebut dengan marjuh. Sedangkan secara terminologi ada dua definisi tarjih yang dikemukakan oleh para ahli usul fiqh. Yang pertama definisi dari ulama Hanafiyah yaitu idharu ziyadatil ihda'il mutamatilaini alal akhari bima la yastaqillu, yang artinya membuktikan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang bermanfaat atau sederajat. Yang dalil tambahan itu tidak berdiri sendiri. Kedua, jumhur ulama mendefinisikan tarjih dengan menguatkan salah satu indikator dalil yang zanni atas yang lainnya untuk diamalkan atau diterapkan. Para ulama usul fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila terjadi pentarjihan dalil, maka dalil yang rajah wajib diamalkan. Alasannya adalah kesepakatan dan amalan yang telah ditempuh para sahabat dalam menguatkan satu dalil dari dalil lainnya dalam berbagai kasus. Misalnya, dalam kasus perbuatan yang mewajibkan mandi, para sahabat menguatkan hadis dari Aisyah tentang iltiqa al-khitanain. Dari hadis Abu Hurairah yang mengatakan bahwa air itu berasal dari air. Maksudnya apabila keluar mani baru mandi wajib. Para sahabat juga menguatkan hadis tentang kebolehan seseorang berpuasa dalam keadaan junub. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummi Salamah. Dari hadis Abu Hurairah yang mengatakan bahwa siapa yang dalam keadaan junub pagi hari maka puasanya tidak sah. Oleh sebab itu, para ulama usul fiqh menyatakan bahwa apabila seseorang mujtahid telah melakukan tarjih terhadap salah satu dalil yang menurutnya bertentangan, itu tadi pemateri pertama. Ini kita akan lanjut kepada pemateri yang kedua yaitu Siti Tazkiyah. Kepadanya saya persilakan. Masuk ke pembahasan kedua yaitu tarjih. Nah, secara etimologi tarjih berarti menguatkan. Nah, konsep tarjih ini muncul ketika terjadinya pertentangan secara lahir antara satu dalil dengan dalil yang lainnya yang sederajat, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan cara al-jam'u wa taufiq. Sedangkan secara terminologi ada dua definisi. Yang pertama itu definisi ulama Hanafiyah, yaitu idharu riyadati li ahadil mutamathilaini alal akhari bima la yastaqilu, yaitu membuktikan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang bersamaan atau sederajat, yang dalil tambahan itu tidak berdiri sendiri. Sedangkan yang kedua, jumhur ulama mendefinisikan tarjih dengan taqwiyatu ihdal imarataini dari laini dhaninaini alal ikhra liya'mala biha, yaitu menguatkan salah satu indikator dalil yang zani atas yang lainnya untuk diamalkan atau diterapkan. Nah,
Adapun unsur-unsur tarjih yaitu adanya dua dalil dan adanya sesuatu yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain. Nah, yang selanjutnya itu syarat-syarat tarjih. Yang pertama itu sama dalam satu martabat. Nah, dalam hal ini itu tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan hadis meskipun hadis ahad. Karena keduanya itu adalah wahyu. Yang kedua yaitu sama dalam hal kekuatannya. Nah, beberapa hadis yang hendak diunggulkan itu tidak dipandang berlawanan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad. Maka yang harus dilakukan tadi adalah hadis yang statusnya sama kuat. Yang ketiga, kedua-duanya itu menetapkan suatu hukum yang satu waktu dan tempat. Karena pada dasarnya itu tarjih adalah cabang dari pertentangan antara dua hukum. Iya, itu tadi materi dari Zulfadina dan Siti Tazkiyah. Kalau masih kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia itu tak luput dari kesalahan, tapi kami udah berusaha sebaik-baiknya. Jadi kalau ada kata salah atau kata yang terlalu berlebihan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang baik, mohon terserah dari kalian. Ya, mungkin itu dari saya Rizal Abdullah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.